Got what you wanted, right? Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Freaky. Dan film ini dirilis pada tahun 2020. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Film ini diawali dengan 4 remaja yang sedang asik santuy sambil menegak minuman di depan halaman rumah mewah. Mereka adalah Tim, Sandra, Evan, dan Ginny. Usut punya usut, ternyata rumah mewah ini merupakan rumahnya Ginny, yang dimana orang tuanya Ginny merupakan seorang kolektor benda-benda kuno. Lalu mereka di sini sedang membicarakan aksi pembunuhan berantai yang terjadi pada 20 tahun yang lalu, yaitu The Blissful Butcher. Menurut kabar yang beredar bahwa pelaku aksi pembunuhan tersebut masih belum tertangkap dan masih berkeliaran hingga sampai saat ini. Tidak hanya itu, pembunuhan berantai terjadi saat aksi festival reuni sekolah setiap tahunnya. Kemudian Tim dan Sandra menuju ke basement rumah untuk mengambil sebuah minuman alkohol lagi. Saat Tim dan Sandra di dalam, Ginny dan Evan memanfaatkannya dengan melakukan adegan mantap-mantap cihuy. Kembali lagi ke Tim dan Sandra yang sedang berada di basement rumah. Lalu Tim melihat keadaan di sekitar. Dirinya melihat benda-benda aneh dan menyeramkan yang merupakan milik ayahnya Ginny. Dan tidak sengaja Tim menemukan sebuah belati kuno yang bernama Ladola. Lalu Tim menaruh sementara belati itu di sebuah meja. Dengan berani dan penuh rasa penasaran, Tim terus berjalan sambil mengecek dan mencari sebuah minuman anggur. Saat dirinya telah mendapati sebotol anggur, namun tiba-tiba Tim dikagetkan dengan suara yang membuat botol anggur itu terjatuh dan pecah. Lalu dirinya dengan segera membereskan pecahan botol anggur itu. Dan secara tiba-tiba datanglah Butcher atau seorang pembunuh berantai yang sebelumnya mereka bicarakan di scene awal. Pembunuh itu lalu memasukkan botol anggur ke mulut Tim hingga botol itu pecah di tenggorokannya. Tidak hanya itu, pembunuh tersebut menghampiri Sandra yang sedang berada di kamar mandi, lalu melakukan aksi gilanya dengan memukuli kepalanya Sandra menggunakan penutup toilet hingga Sandra pun tewas dengan kepalanya hancur. Di sisi lain, Evan dan Ginny yang setelah habis bermantap-mantap, mereka berjalan keluar ingin mencari udara segar. Namun secara tiba-tiba di belakang Evan terdapat pembunuh tersebut dan langsung melakukan aksinya dengan menancapkan raket tenis ke kepalanya Evan hingga Evan pun tewas seketika. Ginny yang melihat hal itu tentunya sangat begitu ketakutan dan langsung saja Ginny melarikan diri. Namun psikopat itu terus mengejarnya hingga suatu saat Ginny berhasil bersembunyi di dalam lemari. Ketika dirasa sudah aman dan Ginny juga mendengar suara mobil orang tuanya yang baru saja pulang, Ginny pun keluar dan ingin menghampiri orang tuanya. Namun psikopat itu menghadangnya dan menusukkan Ginny dengan sebuah tombak yang sebelumnya dilemparkan. Setelah itu, psikopat tersebut membukakan topengnya dan mencuri belati Ladola itu, lalu dirinya pergi meninggalkan rumah tersebut. Di saat itu juga orang tuanya Ginny masuk ke rumah dan dikagetkan dengan keadaan anaknya yang telah tewas dan melihat bahwasannya belati Ladola telah hilang tidak ada. Kemudian scene berpindah pada keesokan harinya memperlihatkan seorang gadis yang akan menjadi tokoh utama di film ini. Dia adalah Millie Kessler yang baru saja bangun dari tidurnya dan bergegas untuk pergi ke sekolah. Millie tinggal di rumah bersama ibunya yang bernama Paula dan kakak perempuannya yang bernama Charlene yang merupakan seorang polisi. Beberapa saat Millie bergegas pergi untuk menuju ke sekolah yang dimana Millie dijemput oleh sahabatnya bernama Josh dan Nella. Di situ Nella dan Josh sangat berantusias dengan acara festival reuni sekolah yang diadakan di kemudian hari. Namun berbeda dengan Millie, dirinya tidak ikut karena Millie diajak pergi nonton pertunjukan teater oleh ibunya.
Di loker sekolah, Millie dihampiri oleh Ryler bersama gengnya dan kemudian Ryler mengejeknya. Tidak hanya itu, lalu ada laki-laki bernama Booker yang dimana laki-laki tersebut merupakan laki-laki yang disukai Millie. Millie masuk kelas dengan sangat terlambat yang dimana pada saat ini merupakan jam pelajaran kerajinan kayu. Guru pelajaran itu yang bernama Fletcher tentunya agak kesal dan marah karena Millie terlambat. Langsung saja guru itu menyuruh Millie untuk mempresentasikan tugas rumah anjing yang sudah ditugaskan sebelumnya. Di situ Millie membantah bahwasanya diri mendapatkan giliran presentasi itu adalah minggu depan, bukan saat ini. Beberapa saat, semua siswa mendapatkan pesan darurat yang menginformasikan bahwa ada 4 anak muda yang dibunuh secara brutal dan pelaku pembunuhan itu masih berkeliaran. Tentunya maksud pesan tersebut adalah kejadian 4 anak muda yang di scene awal tadi, dan 4 anak muda tersebut merupakan siswa di sekolah ini. Mendengar hal itu, Ryler yang merupakan selebgram dan tukang pansos di sekolah, dirinya pun membuat video pura-pura sedih atas kematian 4 anak muda itu. Dan Ryler mengatakan bahwa mereka semua adalah sahabat dekatnya Ryler. Singkat cerita, saat acara pertandingan football, di situ salah satu pemain melempari benda ke maskot tim football sekolah. Yang ternyata saat dibuka, maskot itu ialah Millie yang ditugaskan oleh pihak sekolah. Saat beres pertandingan, di sana mereka tidak melihat ibunya Millie yang akan menjemput Millie. Josh dan Nella mengajak Millie untuk pulang bersama. Namun Millie menolak karena ibunya sudah janji akan menjemputnya. Sampai larut malam hingga di sana tidak ada satu orang pun kecuali Millie. Ibunya Millie belum juga menjemputnya. Dan usut punya usut, ketika Millie menelpon ibunya, ternyata ibunya Millie teler habis mabuk santuy di atas sofa. Beberapa saat, Charlene kakaknya Millie menelpon dan menawarkan untuk menjemputnya. Namun tidak lama dari itu, lampu di sekitar sudah dipadamkan dan membuat Millie merasa ketakutan. Benar saja, tiba-tiba sosok psikopat itu muncul di hadapan Millie, lalu mengejarnya dan membuat Millie harus bersusah payah menghindari psikopat itu. Hingga suatu saat, Millie berhasil tertangkap, lalu psikopat itu mengangkat belati Ladola dan menusuk bahu kiri Millie. Namun di situ juga entah kenapa bahu kiri psikopat itu pun ikut sakit dan mengeluarkan darah. Beberapa saat datanglah Charlene dan menembakkan beberapa tembakan ke udara hingga membuat psikopat itu melarikan diri. Singkat cerita, Charlene membawa Millie ke kantornya dan ibunya datang. Lalu di situ barang bukti aksi kejahatan itu diamankan, yaitu pisau belati Ladola. Kemudian pada saat Millie tidur, dirinya bermimpi aneh tentang pembunuhan berantai, pelaku pembunuhan, hingga asal-usul belati Ladola tersebut. Pada keesokan harinya, Millie terbangun dari tidurnya, namun kali ini ada yang aneh yang ternyata di dalam tubuh Millie sekarang, yaitu seorang pembunuh berantai itu. Sedangkan Millie terbangun di dalam tubuh pembunuh berantai itu di sebuah pabrik tua penggilingan. Jadi mereka itu telah bertukar tubuh satu sama lain. Paula atau ibu Millie yang melihat Millie bertingkah aneh menganggap bahwa Millie hanya gejala trauma yang telah Millie rasakan atas apa yang telah menimpa dirinya. Bahkan saat itu juga psikopat yang berada di tubuh Millie sempat ingin membunuh kakaknya Millie. Namun hal itu ditahan oleh ibunya Millie atau Paula. Di sisi lain, Millie asli yang berada di tubuh pembunuh psikopat itu merasa kaget dan dia ketakutan, lalu mencoba mencari bantuan di pusat kota. Sayangnya, semua orang yang melihat Millie merasa ketakutan karena wajah pembunuh itu telah tersebar ke semua penjuru kota. Millie yang mulai beradaptasi di tubuh psikopat itu, singkat cerita, memutuskan untuk pergi ke sekolah dan mencari sahabatnya. Dan di sisi lain, psikopat yang berada di tubuh Millie juga mulai beradaptasi dan memutuskan untuk pergi ke sekolah juga dan berniat mencari para korbannya di sana. Semua yang melihat tubuh Millie tidak menyadari bahwa sebenarnya sosok di dalamnya itu adalah psikopat pembunuh. Mereka semua tampak kagum dengan penampilan Millie yang sekarang. Kemudian sahabat Millie dan Riley menghampirinya dan beberapa saat Riley pergi bersama pembunuh itu menuju ke ruangan ganti. Yang kita bisa simpulkan, Riley ini akan menjadi target pembunuhan selanjutnya.
Benar saja, ketika itu Riley malah dibawa ke ruangan pendingin, kemudian dikunci, lalu ditinggal sendirian di dalam. Beberapa saat, Millie yang asli datang ke ruangan pendingin berniat untuk bersembunyi. Tetapi dia malah menemukan Riley sudah membeku dan tubuhnya terjatuh ke lantai dan hancur begitu saja. Selanjutnya, Josh dan Nella yang sedang menunggu Millie, namun mereka dikagetkan dengan sosok psikopat itu hingga mereka panik dan melarikan diri. Sampailah mereka di ruangan dapur dan Millie terus meyakinkan bahwasanya Millie ini yang berada di tubuh psikopat itu. Awalnya Josh dan Nella masih tidak percaya. Akan tetapi Millie membuktikan dengan melakukan tarian pemandu sorak. Josh dan Nella mengajukan pertanyaan kepadanya yang hanya diketahui oleh Millie dan mereka. Akhirnya mereka menyadari dan percaya bahwa itu sebenarnya adalah teman mereka, yaitu Millie. Kemudian Millie menceritakan awal mula kenapa dirinya bisa berada di tubuh psikopat itu. Millie menjelaskan bahwa saat itu dirinya ditusuk dengan belati kuno Ladola oleh psikopat pembunuh itu. Yang pastinya pisau itulah yang menjadi penyebab Millie dan pembunuh itu bertukar tubuh. Nella dan Josh masih bingung apa yang diceritakan oleh Millie, hingga pada akhirnya Josh menemukan sebuah informasi yang menjelaskan fakta bahwa pisau belati itu adalah peninggalan suku Maya yang digunakan dalam ritual pengorbanan. Belum puas apa yang telah mereka dapatkan, lantas Josh dan Nella menanyakan ke guru sejarah di sekolah. Dan guru sejarah itu menjelaskan bahwa jika ritual pengorbanan mengalami gagal, maka orang yang mengeksekusi dan orang yang dijadikan korban, roh kedua mereka akan saling bertukar di tubuh satu sama lain. Hal ini bisa kembali dengan syarat harus menusukkan kembali ke orang itu sebelum waktu 24 jam. Apabila tidak dilaksanakan, maka kedua orang itu akan bertukar tubuh selamanya. Lantas, Millie, Nella, dan Josh membuat rencana untuk menusukkan pembunuh itu tengah malam sebelum batas waktunya habis. Di sisi lain, psikopat itu kemudian mendatangi guru kerajinan kayu di ruangan prakteknya. Psikopat itu langsung saja menyerang guru dan terjadi aksi pertarungan antara mereka. Sampailah psikopat itu menusukkan obeng ke lehernya dan kemudian mendorong tubuhnya ke alat pemotong kayu untuk membelahnya menjadi dua bagian. Setelah itu, psikopat tersebut keluar dan bertemu dengan Millie, Josh, dan Nella. Lantas psikopat itu berteriak dan berpura-pura hingga mengakibatkan polisi yang telah tiba di sekolah mengejar Millie dan sahabatnya. Mereka lalu masuk ke dalam mobil menuju ke sebuah toko mainan di pusat kota. Millie dibelikan topeng karet agar dirinya tidak diketahui polisi dan warga yang lain. Setelah itu, mereka kembali memutuskan untuk mencari keberadaan psikopat itu dan mendapatkan kabar dari Instastory bahwa pembunuh itu sedang berada di klub malam bersama teman sekolah lainnya. Lantas, Millie, Josh, dan Nella menyusul ke klub malam itu. Di sana, psikopat itu sedang bersama Booker dan beberapa siswa yang lain. Dan disinilah psikopat itu menggodai Booker dan mengajaknya masuk ke suatu wahana. Yang pastinya psikopat itu ingin membunuh Booker. Kemudian setibanya di klub malam itu, Millie, Josh, dan Nella melihat CCTV dan ternyata psikopat itu sedang ingin melakukan aksinya terhadap Booker. Kemudian mereka akhirnya masuk ke dalam dan hampir saja Booker ditusuk oleh psikopat, namun Millie datang dan menghadang psikopat itu. Melihat hal itu, Booker yang kebingungan akhirnya melarikan diri dan ketakutan. Namun beruntungnya Millie dapat menghalau Booker hingga dirinya pingsan. Hal tersebut dilakukan agar Booker tidak memberitahu ke pihak polisi. Singkat cerita, akhirnya mereka membawa psikopat dan Booker ke rumahnya Josh. Di sana terlihat psikopat itu diikat di atas kursi. Lalu ketika Booker tersadar dari pingsannya, Millie berusaha menenangkan Booker dan menjelaskan bahwasanya Millie telah bertukar tubuh dengan psikopat itu. Booker masih belum percaya hingga akhirnya Millie membacakan sebuah puisi yang sebelumnya pernah ditulis Millie dan diberikan oleh Booker. Setelah itu, Millie, Booker, dan Nella memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk mengambil pisau belati Ladola. Millie dan Booker menunggu di dalam mobil, sedangkan Nella masuk ke dalam kantor polisi dan mendapati bahwa di dalam ada kakaknya Millie yang bernama Charlene.
Nella berusaha mengelabui Charlene agar bisa mengambil pisau belati Ladola. Di sisi lain, Josh yang disuruh menjaga psikopat itu di rumah, dan tiba-tiba ibunya Josh pulang dan dikagetkan dengan adanya wanita yang sedang terikat di kursi. Ibu Josh berusaha untuk membuka ikatannya, namun Josh terus berusaha menjelaskan. Namun psikopat itu berhasil membuka ikatannya dan langsung saja menyerang mereka berdua. Kembali lagi ke Nella yang hampir saja berhasil mengambil belati Ladola, namun dirinya diketahui oleh Charlene di situ. Dan tiba-tiba saja psikopat itu datang ke kantor polisi untuk mengambil belati Ladola. Tidak hanya itu, secara bersamaan Millie pun masuk ke dalam dan Charlene langsung menembaknya, namun Millie berhasil menghindar. Di situ, psikopat tersebut memanfaatkan keadaan dan langsung saja mengambil belati Ladola. Dan kemudian psikopat tersebut kabur melarikan diri. Masih di dalam kantor polisi, Charlene menodong Millie dan berusaha untuk memasukkannya ke dalam sel. Namun siapa sangka Millie dapat membalikan keadaan hingga akhirnya Charlene lah yang dikurung di dalam sel itu. Singkat cerita, ternyata psikopat tersebut datang ke sebuah acara pesta sekolah yang diadakan di sebuah pabrik tua. Tentunya psikopat ini akan melakukan aksi brutal pembantaiannya di sini. Beberapa saat kemudian psikopat itu digodai oleh 3 siswa yang ingin bermantap-mantap paksa. Namun langsung saja psikopat itu melakukan aksinya ke 3 siswa tersebut. Di sisi lain, Millie dan yang lain tiba di pesta sekolah itu. Kemudian mereka mempunyai rencana untuk berpencar dan mencari psikopat tersebut. Namun siapa sangka semua sudah terlambat. Millie dan Booker menemukan mayat 3 siswa yang telah dibunuh oleh psikopat itu. Di sisi lain, Josh berusaha menanyakan ke salah satu siswa. Namun siswa itu ternyata homo dan mengajak Josh untuk bercumbu. Secara bersamaan, Millie datang dan terjadilah aksi pertarungan antara mereka berdua. Namun karena Millie berada di tubuh psikopat pembunuh berantai yang tentunya posturnya lebih gede daripada tubuh Millie, akhirnya psikopat itu memutuskan untuk melarikan diri. Saat psikopat itu sedang melarikan diri, akhirnya Josh dan Nella berhasil melumpuhkannya dan membuatnya terjatuh. Langsung saja Millie menusukkan belati Ladola ke psikopat itu agar mereka berdua kembali lagi ke tubuhnya masing-masing. Beberapa saat datanglah para polisi dan langsung menembak psikopat yang sudah berada di tubuhnya hingga membuat psikopat itu terjatuh. Millie yang sudah kembali di tubuh yang asli, akhirnya mereka selamat dan sangat berbahagia. Di akhir film, psikopat yang dibawa ke rumah sakit dan berada di ambulan, ternyata psikopat itu belum tewas. Di sisi lain, Millie yang sudah berada di rumahnya dengan keluarganya, namun tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dan ternyata orang itu adalah psikopat tersebut. Langsung saja psikopat itu menodongkan pisau ke Millie. Beruntungnya Charlene dan ibunya datang dan berusaha untuk menumbangkan psikopat tersebut. Dan disinilah aksi pertarungan ketiga wanita melawan psikopat itu. Lalu karena mereka bertiga, akhirnya psikopat tersebut dapat dilumpuhkan. Millie menendang alat tempur psikopat itu, kemudian menusuk psikopat itu hingga akhirnya psikopat itu pun benar-benar tewas terbunuh oleh mereka bertiga. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Sangat-sangat santuy bukan? Oke, yang terakhir gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa tetap santuy.